Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herianto Apone SPI, penyuluh perikanan muda di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dengan wilayah binaan, yaitu di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Timur. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi penyuluhan, yaitu tentang manfaat terumbu karang. Mari kita sama-sama mendengarkan paparan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Terumbu karang atau coral reef merupakan masyarakat organisme yang hidup di dasar perairan yang berbentuk batuan kapur CaCO3, di mana terumbu karang ini cukup kuat untuk menahan gaya gelombang laut. Pada terumbu karang terdapat segala kehidupan yang ada di dalamnya dan merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang tak ternilai harganya. Adapun jenis-jenis terumbu karang, yaitu terdiri dari 1. Terumbu karang tepi, 2. Terumbu karang penghalang, 3. Terumbu karang cincin, 4. Terumbu karang datar. Terumbu karang tepi adalah terumbu karang yang mayoritas berada pada pesisir pantai dari pulau-pulau besar, di mana perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dengan pertumbuhan ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. Dalam proses perkembangannya, terumbu karang ini berbentuk melingkar yang ditandai dengan adanya bentukan ban atau bagian endapan karang mati yang mengelilingi pulau-pulau pada pantai yang curam. Pertumbuhan terumbu karang jelas mengarah secara vertikal. Terumbu karang penghalang. Terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari pulau, sekitar 0,52 km ke arah laut lepas, dengan dibatasi oleh perairan dengan kedalaman hingga 75 meter. Terkadang terumbu karang ini membentuk kolam air atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. Umumnya terumbu karang ini tumbuh di sekitar pulau yang sangat besar atau benua yang membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. 3. Terumbu karang cincin. Terumbu karang ini berbentuk cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam, sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Terumbu karang cincin ini merupakan proses lanjutan dari terumbu karang penghalang dengan kedalaman rata-rata 45 meter. Terumbu karang datar. Terumbu karang ini terkadang disebut juga sebagai pulau datar, yang cara pertumbuhannya dari bawah ke atas sampai ke permukaan. Dan dalam kurun waktu yang geologis, terumbu karang ini membantu pembentukan pulau datar. Umumnya pulau ini akan berkembang secara horizontal atau vertikal dengan kedalaman relatif dangkal. Adapun manfaat terumbu karang, yaitu pertama sebagai pelindung ekosistem pantai, 2. rumah bagi banyak jenis makhluk hidup di laut, 3. sebagai sumber obat-obatan, 4. sebagai objek wisata, 5. sebagai sumber penelitian dan pendidikan. Yang pertama, manfaat sebagai pelindung ekosistem pantai, di mana terumbu karang ini dapat menahan gelombang dan arus sehingga mengurangi abrasi pantai dan mencegah rusaknya ekosistem pantai seperti padang lamun dan mangrove. 2. Manfaat sebagai rumah bagi banyak jenis makhluk hidup di laut. Terumbu karang ini bagaikan oase di padang pasir untuk lautan, karena banyak hewan dan tanaman yang berkumpul di sana untuk mencari makanan, memijah, membesarkan anaknya, dan sebagai tempat berlindung. Terumbu karang ini juga apabila sehat, maka akan menghasilkan 25 ton ikan per tahunnya, yakni sekitar 300 juta orang dunia
yang menggantungkan nafkahnya pada terumbu karang. Manfaat ketiga yaitu sebagai sumber obat-obatan. Pada terumbu karang banyak terdapat bahan-bahan kimia yang diperkirakan dapat menjadi obat bagi manusia. Untuk saat ini banyak penelitian mengenai bahan-bahan kimia tersebut untuk dipergunakan sebagai obat berbagai penyakit pada manusia. Manfaat yang keempat adalah sebagai objek wisata. Terumbu karang ini apabila bagus maka akan menarik minat wisatawan yang sehingga akan menyediakan alternatif pendapatan bagi masyarakat sekitar. Diperkirakan sekitar 20 juta penyelam yang akan menyelam dan menikmati terumbu karang dalam per tahun. Manfaat yang kelima yaitu sebagai sumber penelitian dan pendidikan. Dalam hal ini sebagai laboratorium alam untuk sebagai penunjang penelitian dan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Adapun ancaman terhadap terumbu karang dibagi menjadi dua kategori, yaitu ancaman bencana alam dan ancaman yang ditimbulkan oleh manusia. Ancaman yang ditimbulkan oleh bencana alam sehingga terjadinya kerusakan pada terumbu karang yaitu akibat badai dan terjadinya perubahan suhu. Sedangkan ancaman yang disebabkan oleh aktivitas manusia adalah satu, praktek penangkapan dengan racun, dua, pertambangan, tiga, membuang sampah ke laut dan pantai yang dapat mencemari air laut, empat, membawa pulang atau menyentuh terumbu karang saat menyelam, satu sentuhan saja dapat membunuh terumbu karang. 5. Penangkapan ikan dengan cara yang salah. 6. Pembangunan pemukiman. 7. Reklamasi pantai. 8. Polusi dan lain-lain. Untuk itu, mari rawat terumbu karang. Patuhi aturan yang berlaku agar terumbu karang tidak rusak dari ancaman manusia. Bersama penyuluh, kita jaga terumbu karang demi anak cucu kita. Itulah penyampaian materi penyuluhan saya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum saya menutup paparan materi pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun dari saya. Beli ikan di malam Selasa, dibawa pulang lalu dibakar. Terumbu karang haruslah dijaga seperti kamu menjaga pacar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.